Shalom. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 52 ayatnya yang ke-12. Saya akan baca satu ayat ini aja. Yang sudah temukan katakan amin. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Puji Tuhan. Hari ini saya akan memberikan tema tidak perlu tergesa-gesa. Ojo kesusu. Bapak Ibu Saudara, satu kali saya ikut ibadah 2 puasa di kampus saya. Ibadah 2 puasa itu dimulai jam 6 sore. Jam 6 sore dimulai. Kita mulai itu dengan ibadah dulu. Mulai dari jam 6 sore itu kita gak makan sampai jam 6 sore berikutnya. Tapi sebagian orang udah bilang begini, ya termasuk saya juga sih, lama juga ya sampai jam 6 sore. Padahal kan baru mulai, baru lepas ibadah. Baru lepas ibadah jam 6 udah nanya, waduh jam 6 masih lama juga ya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya nggak perlu jelaskan perikop yang ditulis di dalam pasal 52. Tapi yang jelas ini berbicara mengenai bangsa Israel yang mau keluar dari Babel. Kata buru-buru di dalam bahasa Ibrani itu berasal dari istilah chipazon. Nah, arti kata itu selalu ingin cepat. Kalau pengertian ayat ini, saudara lihat saja anak saya, Ivi, sama si Vio itu. Saudara lihat saja itu. Kemarin Vio nyanyi apa dia? Nyanyi Malam Kudus di gereja ini. Dia ngebut dari sana sampai ke sini, dia ngebut. Gigi 5 kali. Power speed. Tapi saya bilang sama Vio, besok kamu kalau nyanyi jalannya pelan-pelan, biar anggun. Jangan ngebut. Tapi ternyata setelah dia ngomong, saudara tahu, karena begitu excitednya dia, ya, begitu semangatnya, bergairahnya. Nah, memang adrenalin itu yang di dalam diri kita itu selalu memacu supaya kita ingin cepat. Nah, persoalannya pada waktu itu, kenapa bangsa Israel ingin cepat? Karena mereka itu benar-benar kalau bisa segera kita tinggalkan Babel. Nah, persoalannya sebenarnya ayat 3 ini udah dibilang sama Tuhan. Tuhan mau mengeluarkan itu. Di dalam ayat ketiga firman Tuhan, kita baca, coba tampilkan ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa bayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Ini Tuhan sudah bilang dia mau dibebaskan, tapi saking mereka gak sabarnya, mereka itu mau cepat keluar dari Babel. Tapi saya mau bilang ini, tidak semua perjalanan harus dijalani dengan tergesa-gesa. Apabila kita percaya Tuhan sendiri berjalan di depan kita, haleluya. Jadi nggak perlu tergesa-gesa. Kemarin Bapak Sintua ini cerita, karena dia juga banyak aktivitas di Jakarta, Sintua Desimbolon ini. Dia bilang begini, banyaknya aktivitas saya di Jakarta dulu kayaknya jadi beban kalau jalan dari Cilegon Jakarta Cilegon. Beban, kapan sampainya? Tapi semenjak ada rest area, ya udah kalau capek nikmati, di situ aja istirahat. Begitulah kekristenan. Kita nggak usah memacu pikiran kita untuk segera cepat-cepat. Kalau saya mau jujur, saya juga bisa mengatakan, Tuhan, kalau bisa cepatlah saya sembuh. Saya juga maunya seperti itu. Cepatlah pulihkan kaki saya ini, supaya saya bisa khotbah 1 jam. Ya, seperti dulu kali. Sekarang nggak usah lama-lama.
Bukan gak mau memberitakan, tapi memang kaki saya udah payah. Besok-besok mungkin Bapak yang lebih banyak khotbah daripada saya. Muka saya juga udah berat. Tapi saya mau bilang gini, dalam hidup ini kadang-kadang kita harus punya keyakinan kalau Tuhan yang pimpin kita nggak perlu tergesa-gesa memikirkan sesuatu yang lebih cepat daripada sekedar keadaan yang melewati prosesnya. Haleluya. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan sehubungan dengan mengapa kita tidak perlu tergesa-gesa. Mari kita baca ayat yang pertama, ayat 12 di kalimat awal. 1, 2, 3. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Yang pertama, stop. Yang pertama, mengapa saudara dan saya tidak perlu tergesa-gesa? Karena ayat itu sudah jelas. Tuhan memberikan jaminan apa? Pembebasan. Ini nanti saya yang bawa kamu keluar. Udah tenang aja. Nanti saya yang bawa kamu keluar. Bapak Ibu Saudara, saudara tahu apa gunanya Google Map? Hah? Apa gunanya Google Map? Apa? Cuman itu yang saudara tahu. Ini yang jarang orang perhatikan. Google Map itu bukan cuma memastikan jalan yang saudara akan tuju, tetapi memastikan waktu. Saudara bisa tahu dari sini ke, misalkan mau kemana, ke Cilegon, itu butuh durasi waktu berapa? 2 jam. Tetapi yang luar biasa, Google Map itu dia akan memberikan perubahan secara konstan sesuai dengan apa yang dihadapi di jalan itu. Bukan cuma dia mengarahkan kita ini jalannya, bukan. Buat saya, lalu apa urusannya kita minta semua kita keluar cepat-cepat? Kalau dari setiap perjalanan waktu yang kita tempuh, perjalanan hidup kita yang kita tempuh, Tuhan bukan sekedar tahu, memberikan petunjuk mengenai tujuannya, tapi proses-proses yang di dalamnya pun Dia mengerti. Kalau saudara punya masalah rumah tangga, saudara punya masalah ekonomi, saudara mengerti, saudara punya masalah kesehatan seperti saya, Bapak Gembala, situasi Simbolo. Biarkan saja itu semua berjalan, karena Tuhan yang tahu proses-proses itu. Haleluya. Yang penting ingat ini. Yang terpenting saudara paham dulu, bahwa Tuhan memastikan kita keluar. Bukan karena inisiatif kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena jaminan Tuhan. Tuhan menjanjikan pembebasan yang sempurna buat kita. Haleluya. Ya, kenapa saudara tidak perlu tergesa-gesa? Karena Tuhan memastikan kita yang keluar. Kita sudah keluar dan kita akan keluar. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua. Mari kita baca di dalam ayat yang selanjutnya. 1, 2, 3. Sebab Tuhan akan berjalan. Stop. Sebab Tuhan akan berjalan apa? Di depanmu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berjalan di depanmu. Kalau kita tergesa-gesa, pengertian saudara begini, dan harusnya saya bisa memberikan ilustrasi yang seperti ini. Kalau saya jalan di depan saudara, kalau saudara terburu-buru, kemungkinan posisi saya di mana? Di mana? Di belakang, karena saudara terburu-buru. Kemungkinan posisi saya apa? Itulah istilah yang paling sering kita pahami. Kamu mendahului rencana Tuhan. Abraham ingin punya anak. Tuhan bilang kamu akan punya anak dari apa? Sarah. Tapi istrinya ini, Sarah ini, mau semua itu digenapi. Karena dia melihat ketidakmungkinan dalam dirinya. Caranya bagaimana? Kau dekati budaknya, yang namanya siapa? Hagar. Tetapi Tuhan bilang apa?
bukan dari situ rencanaku akan digenapi. Karena apa? Persoalannya pikiran kita ini. Saudara dan saya kadang-kadang mau lebih cepat dan mau mendahului Tuhan. Padahal Tuhan sendiri sudah memastikan Dia berjalan di depan saudara. Ini bahasa yang paling sederhana. Sebenarnya Tuhan itu tidak pernah memerintah kita dari jauh. Kalau kita mengerti posisi Tuhan ada di mana. Karena Dia adalah Tuhan yang selalu menyertai. Dan saya juga bersyukur begini. Kalau Bapak Ibu Saudara mengerti arah perjalanan itu tidak ditentukan oleh kita. Arah perjalanan itu ditentukan oleh Tuhan. Arah perjalanan hidup kita adalah Tuhan yang bawa. Maka saudara dan saya akan tunduk dengan sendirinya pada yang Tuhan rancangkan. Haleluya. Karena saudara tahu Tuhan ada di depan. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, khususnya bapak-bapak nih, kaum bapak. Ada yang pernah bawa mobil sampai Sumatera ke kampung masing-masing? Boleh angkat tangan? Gak usah malu-malu. Bapak Manurung, Bapak Jonathan, sama Bapak Majelis Sirai. Pakai map nggak? Hah? Pakai nggak? Jujur aja, pakai map nggak? Kalah sama Bapak Guru Siburia. Ya, kalah nggak bapak-bapak bertiga? Saya ini nggak pakai map, pergi bertiga sama Bapak Majelis Asirai. Pengemudi aslinya tidur, Bapak Majelis inilah yang bawa. Setelah udah jauh-jauh, sudah di mana kita ini? Udah di kampung mana ini gak tahu. Akhirnya kita balik lagi, arahkan ke jalan lintas Sumatera. Tapi setelah kembali, kendali dipegang Bapak Guru itu, semua Google Maps saya matikan. Kenapa? Yang punya jalan. Yang punya jalan. Udahlah, kalau mau ke Sumatera, pastikan saudara punya paket. Kalau saudara mau ajak Guru Siburian terus kan repot ya. Pastikan saudara punya data. Punya pulsa. Saya mau gambarkan begini, bukan maksud saya mau bilang kita tidak mampu, ya. Saya yakin banyaklah orang yang ngerti jalan, banyak. Tapi mungkin kalau kita seperti saya nggak bakalan bisa kalau nggak ada itu. Nah, saya mau bilang gini, itu bukan keras. Apa yang saya katakan itu bukan kesadaran bahwa saya ini tidak mampu, tapi kesadaran memang dalam kehidupan kita itu, saudara dan saya itu selalu perlu Tuhan. Sekalipun saudara mampu, saudara bisa. Sekalipun saudara punya kekuatan dan kemampuan, saudara bisa bilang, nanti pengalaman akan mengajar saya. Saudara berkata, semua yang saya lalui itu akan membentuk saya sebuah pemahaman-pemahaman baru. Oke, bagus. Tetapi pada akhirnya ada banyak hal yang saudara dan saya ternyata tidak dapat pahami. Kenapa? Karena ayat ini sebenarnya luar biasa dan sederhana. Dikatakan gini, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu. Sesuatu yang menjelaskan ini, bahwa ada hal yang memang kita tidak mengerti di depan sana. Saudara boleh kumpulkan nubuat-nubuat yang biasa dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, ya, apalagi seolah nubuat ini jadi sebuah tren, setiap tahun dinyatakan akan begini. Terserah. Saudara juga mungkin pegang kata-katanya orang pintar, ahli nujum, terserah. Tapi saya mau bilang begini, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang benar-benar mengerti apa yang terjadi ke depan atas hidupnya. Bapak Ibu Saudara, pahami ini, bahwa Tuhan berjalan itu menunjukkan
Saudara tidak boleh mendahului rencana Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara tidak boleh mendahului kehendak Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin sepenuhnya kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, mari kita baca. Siapa tahu masih ada yang mau tahun baruan kan? Yang ketiga, mari kita lihat di dalam ayat yang selanjutnya. Yang ketiga, 1, 2, 3. Dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Haleluya. Yang ketiga, kenapa nggak perlu tergesa-gesa? Karena Tuhan menjaga kita selalu dari belakang atau memberikan support bagi kita. Bahasa yang paling sederhana, kenapa Tuhan berdiri di barisan belakang kita? Karena kita tahu bahwa belakang ini bagian yang potensial dengan ancaman. Bagian di belakang adalah potensial untuk ancaman. Tapi Tuhan menjadi barisan belakang kita. Karena Tuhan mau apa? Melindungi, memproteksi kita, dan menjaga kita dari ancaman. Itulah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, suka nonton iklan Thailand? Saya ada channel khusus Bapak Ibu Saudara, yang saya subscribe, yang saya like, khusus. Itu. Khusus iklan Thailand. Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak muda mau beli es apa itu, es campur. Dia udah, waktu dia mau pesan es campur itu, dia udah bilang begini, saya minta roti, saya minta susunya juga, saya minta ininya. Dia udah ngomong seperti itu, tapi penjual esnya bilang begini, dia pegang es batu balok itu, dia cuma ngomong gini, parutan es saya rusak. Dia bilang, jadi nggak bisa beli. Inilah iklan Thailand di randomnya. Saya pun waktu lihat pertama kali, saya nggak tahu apa di iklan apa ini kan. Bapak Ibu Saudara tahu, dia minta itu es batunya karena mesin penghancurnya rusak. Dia minta sini es batunya, dimasukkan ke dalam satu goodie bag. Lalu Bapak Ibu Saudara tahu, goodie bag itu yang isinya es batu balok itu dipakai untuk hancur-hancurin apa? Es batu sampai remuk. Nah, itulah produknya, goodie bag Hong Tong. Maksudnya dia sedang berbicara goodie bag ini tahan banget, kuat banget. Coba saudara beli di Keranjang Kuning. Kadang-kadang saya lihat ini memang mati akal saya kalau melihat apa. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara lagi stres, ya, di kerja, di rumah tangga, di pelayanan, nontonlah itu. Bahagialah saudara. Kadang-kadang kenapa ini kita terlalu banyak marah-marah? Saya mau bilang saudara terlalu kurang hiburan sebenarnya. Carilah hiburan itu supaya saudara pura-pura emosi itu relax sedikit. Ya. Jadi jam berapa nanti kita nonton? Supaya saya share di grup jemaat, ya? Nonton supaya ada hiburan lah sedikit. Bapak Ibu Saudara, Tuhan disebut sebagai penutup barisan. Itu artinya Dia menjaga saudara dan saya dari belakang, agar Tuhan memastikan tidak ada satu dari kita yang tertinggal, tidak ada satu dari kita yang diserang, tidak ada satu dari kita yang tidak mendapatkan rasa aman. Jadi kalau bahasa saya, Dia sedang memberikan jaminan bahwa perjalanan bersama Tuhan itu bukan hanya aman di depan, tetapi Dia juga memberikan perlindungan di belakang. Apakah itu dari masa lalu? Apakah dari orang-orang yang berusaha menjatuhkan saudara? Tapi Tuhan mau memberikan jaminan perlindungan. Bapak Ibu Saudara, dari sini saya mau bilang gini, ini kan kita sedang baru memulai perjalanan kita di tahun baru. Haleluya.
Saudara sudah dibawa keluar dari tahun 2025 yang mungkin saudara katakan, kita katakan bahwa tahun itu berat. Kita sudah dikeluarkan. Yang terpenting kita sudah keluar dulu. Saudara keluar dengan sehat. Saudara keluar seperti saudara hidup apa adanya hari ini. Saudara bisa melewati tahun-tahun yang sukar. Sekalipun tahun besok kita nggak tahu akan terjadi seperti apa. Tapi ayat ini sedang mengatakan gini, di depan dia akan berjalan mendahului kita. Bukan cuma itu, di belakang dia memberikan support bagi kita, menjagai, melindungi kita. Karena Tuhan sendirilah yang menjadi barisan belakang kita. Itu sebabnya saya simpulkan begini. Saudara dan saya harus percaya bahwa kehidupan kita itu selalu diapit oleh penyertaan Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara, hidup saudara itu selalu diapit dengan penyertaan Tuhan. Dari depan, dari belakang. Bukan sekedar saudara dikeluarkan. Percaya jugalah bahwa Tuhan selalu sanggup menuntun saudara masuk ke dalam satu area yang baru sekalipun. Tuhan sanggup. Bukan cuma dia menuntun, tetapi juga melindungi seluruh kehidupan kita. Haleluya. Dan inilah yang saya katakan sebagai kesimpulan. Tuhan itu mengerjakan setidaknya 3 lapis perlindungan. Yang pertama, dia memimpin keluar, dia membawa kita di depan, ya. Dia menuntun kita dan dia di depan, dia menjadi barisan. Itulah yang saudara dan saya akan terima di tahun ini. Haleluya. Kalaupun nanti ada pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan, saudara percaya, saudara akan dikeluarkan dari pergumulan itu. Nanti dipimpin kembali, bangkit lagi, dipimpin lagi, dijaga lagi dari belakang. Haleluya. Dan biarlah itu terus yang berlaku di dalam seluruh kehidupan kita di tahun ini. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa.